Kita satu di dalam. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, untuk teman-teman kami yang sudah tergabung di dalam Zoom S malam hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu Pak Hari yang akan jadi berkat buat setiap kami. Biar kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami. Bukannya sekedar kami belajar tentang sejarah, tetapi bila kami belajar tentang jejak-jejak Tuhan, warisan yang Tuhan tinggalkan buat umat manusia ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biar Tuhan Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami, pusat pembelajaran kami, bahkan pusat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Mas Ustadz. Ya, terima kasih Kak Yono. Selamat sore, selamat malam. Selamat sore. Bapak, adik-adik semuanya yang hadir di acara Zoom S pada sore hari ini. Hari ini saya minta sedikit perhatian yang agak mendalam ya, karena kita mulai masuk ke dunia teologi. Yaitu ke dunia yang mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang membosankan, tapi saya berusaha akan membawakan dengan cara yang tidak membosankan, karena memang kalau kita memahami teologi dasar Calvinis, maka kita seolah-olah seperti belajar separuh dari teologi Kristen. Gitu. Jadi perlu diketahui, di dalam teologi Kristen itu ada dua kutub yang sangat penting. Ya, bukan dua kutub teologi ya, bukan, tetapi dua hal yang mesti harus dipelajari dengan kuat. Nah, yang pertama, saya nyalakan dulu supaya saya bisa orek-orek. Yang pertama yang harus kita ketahui, di dunia teologi itu ada yang namanya teologi sistematika. Sistematika teologi. Apa itu sistematika teologi? Sistematika teologi itu adalah teologi yang dirupakan dalam bentuk sistem, sudah tersistem. Calvinis itu masuk di sini. Calvinis, Arminian, ini masuk di sini. Masuk di sistematika teologi. Kemudian Pentakosta, itu masuk di sini. Nah, ini satu sisi ya. Ada bidang keilmuan yang khusus belajar sistematika teologi. Nah, selama ini yang kita hadapi, termasuk di sini Pak Eras, ya, Pak Erastus itu juga ada di sini, di sistematika teologi. Begitu, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan teologi, dengan sistem teologi itu di sini. Sementara di kutub yang lain ada yang namanya biblikal. Biblikal teologi. Nah, apa bedanya ini? Jauh ya. Kalau teologi sistematika itu kita membuat sistem, jadi teologi itu disistemkan. Kalau biblika itu sumber. Jadi sumber di sini. Sebenarnya teologi itu tidak boleh seperti ini gambarnya. Nggak boleh. Atau seperti ini. Ini salah ini. Dua kutub seperti ini salah. Mengapa? Kalau seperti ini, itu artinya kita membuat sistemnya dulu, baru nanti kita cari rujukannya di biblikal atau di dalam Alkitab. Ini salah. Yang benar adalah bahwa teologi itu, teologi sistematika, ya, teologi sistematika itu harus berdasar kepada biblika. Nah, harus seperti ini. Semuanya harus bersumber berdasar dari sini. Baru dari sini, dari biblika ini, baru nanti akan membentuk sistematika. Nah, kalau gambarnya seperti ini, yang di sini ini, ya maka akan muncul teologi yang macam-macam seperti ini. Termasuk salah satu yang kita pelajari sekarang. Tetapi kalau teologi yang benar adalah teologi yang dari biblikal, dari Alkitab, kemudian kita buat, kita kemudian jujur, kemudian akan membentuk sistematika. Nah, ini yang benar. Tentunya nanti akan bergeser, akan bertabrakan dengan yang ada ini. Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya teologi kita mesti berdasar seperti ini. Harusnya. Gitu ya. Kira-kira itu gambaran besarnya. Nah, saya beritahu ini dulu mengapa? Karena begini.
Karena sekarang ini yang dipercaya orang, yang dianggap, yang diperdebatkan, yang merasa paling benar itu teologi sistematika ini. Calvinis, Arminian, kemarin kita udah belajar sedikit tentang sejarah, itu mereka bertarung di ranah sistematika. Disinilah mereka nanti perang ayat. Saya ngambil ayatnya dari sini, gitu. Ya ambil ayatnya. Ini macam-macam juga. Nah ini nanti yang berperang ini nggak selesai-selesai. Tetapi kalau semuanya berdasar ini, maka seharusnya yang muncul itu harusnya satu tafsiran. Satu tafsiran, gitu ya. Harusnya. Gitu. Kalau metodenya benar, caranya benar, pasti muncul satu tafsiran. Nah, ini nanti yang akan dipelajari di dunia teologi yang paling berat itu yaitu di kritik teks. Di kritik teks. Karena dari kritik teks ini kita akan jujur nanti ngomong. Teksnya ngomong apa ya udah seperti itu. Ya, tapi kita nggak ke sini dulu karena ini bulat sekali. Nanti aja kalau kita sudah kira-kira sudah belajar di S ini setahun gitu baru saya ngajari kritik teks gitu ya. Pelan-pelan kita akan belajar kritik teks. Oke, kita akan masuk ke Calvinism teologi. Nah, Calvinism teologi itu kenapa harus kita pelajari duluan dibandingkan dengan teologi-teologi yang lain? Karena seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, teologi Calvinis ini adalah sebagai teologi yang muncul sebagai reaksi terhadap Katolik. Ya, teologi pertama yang muncul, sistematika teologi pertama yang muncul sebagai reaksi terhadap Katolik. Kalau boleh saya ulangi lagi, ya, kalau boleh saya ulang lagi kemarin dari yang terakhir kita pelajari kemarin, bentar ya. Dari teologi war kemarin, ya, dari peperangan teologi kemarin terakhir. Nah, dimulai dari Luther. Luther itu memprotes gereja Katolik. Ini adalah bapak gereja Protestan dengan gerakan reformnya. Kemudian Luther diteruskan oleh Ulrich Zwingli. Kemudian Zwingli kemudian muncul gerakan Anabaptis. Dan kemudian terakhir muncul John Calvin. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh keempat orang ini? Luther, Zwingli, sebenarnya masih banyak ya. Tapi saya fokuskan di 4 orang ini aja. Luther, Zwingli, kemudian gerakan Anabaptis, sama Calvin. Sebenarnya mereka sedang membuat sebuah hal yang berbeda dengan Katolik. Intinya mereka mau keluar dari sistem Katolik, sistematika teologianya Katolik. Mereka mau memunculkan sendiri teologi sendiri yang mereka anggap paling benar. Dan Katolik salah. Tentunya ini berasal dari Alkitab ya, bukan mengada-ada. Mereka berasal dari Alkitab. Tetapi kemudian di dalam perkembangannya, Calvin, Lutheran, Anabaptis, mereka saling berperang satu dengan yang lain. Pertanyaannya kan mengapa bisa seperti itu? Bagaimana mungkin dari orang yang pertama-tama dulu mereka bersatu mengalahkan Katolik, ketika mereka sudah berdiri sendiri, kemudian mereka bisa berperang antara satu dengan yang lain? Jawabannya sederhana, karena mereka berangkat dari sistematika teologi masing-masing. Lutheran sebagai orang yang dulunya adalah orang Katolik, ya, gereja Lutheran ini orang Katolik, dia tidak mau menghilangkan sama sekali pengaruh gereja Katolik yang dia sudah pahami bertahun-tahun. Makanya Lutheran itu masih memperbolehkan adanya ikon suci atau gambar-gambar di gereja-gereja yang contoh modelnya itu yang tadi, bentar ya, yang seperti ini. Nah, seperti ini gambar ikon suci. Ini gambar Santo Agustinus. Gitu ya. Saya munculkan Santo Agustinus bukan karena saya namanya Agustinus, bukan. Karena ini contoh saja. Begitu ya. Nah, Lutheran masih boleh. Tapi ternyata kemudian diralat lagi. Muncul sistematika teologi baru ya, yang menyatakan aku nggak setuju dengan ini. Ikon suci gitu. Muncul Zwingli juga. Zwingli melakukan hal yang sama. Gitu. Zwingli itu selain dia loh, Mas ini kok 10 menit habis, Mas. Iya, ini 10 menit lagi kita mau habis nih. Ini masa entek kira sih sebenarnya ya.
Coba Mas Har, lagi terus aja nggak apa, lanjut aja Mas. Nanti kalau Ya, putus nggak apa-apa, masuk lanjut. lagi ya. Kalau ini kita masuk lagi ya. Ya, oke Mas. Oke. Kita nanti masuk lagi. Oke, jadi saya lanjutkan sekali lagi. Ini akhirnya memunculkan sistematika teologi baru. Seperti tadi contoh si Lutheran, kemudian direaksi oleh Zwingli yang kemudian dikoreksi beberapa hal kecilnya. Jadi Zwingli akhirnya menolak juga ajarannya si Lutheran, ya menolak semua ajaran Katolik kecuali baptisan bayi. Nah, baptisan bayi ini nanti pada akhirnya juga akan dimasalahkan juga dengan Anabaptis, gitu. Tidak mau mengakui baptisan bayi. Jadi kita lihat polanya ya, pola dari awal Lutheran, Zwingli, gerakan Anabaptis sampai kepada John Calvin, semuanya memiliki konsep sistematika teologi sendiri-sendiri. Nah, ini yang sekarang ini terjadi, saudara-saudara. Jadi yang sekarang ini terjadi juga seperti itu. Sebagai contoh ya, yang paling terbaru itu adalah ketika Pak Erastus Sabdono itu dianggap memiliki sistematika teologi sendiri. Maka itu pasti akan direaksi oleh orang-orang dengan sistematika teologi yang lama. Dengan orang Calvinis direaksi, kemudian dengan oleh orang-orang karismatik direaksi. Mengapa? Karena Pak Erastus sistematika teologianya itu juga dianggap mendiskreditkan sistematika teologi yang lama. Jadi dari sini kita tahu bahwa pangkal masalahnya itu adalah adanya perbedaan sistematika teologi di masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sendiri sebenarnya bagaimana seharusnya dengan adanya teologi yang macam-macam ini, kita sendiri itu bagaimana? Nah, jadi begini, teologi yang kita bangun seharusnya adalah teologi yang paling penting adalah teologi yang merubah hidup kita. Sebagaimana teologi itu merubah hidup kita, disitulah kita sebaiknya berkembang. Saya tidak menutup kemungkinan kita dulu orang-orang yang berasal dari background teologi yang bermacam-macam. Ya, contoh mungkin Kak Yono ini sudah lama adalah orang-orang karismatik Pentakosta. Nah, untuk bisa merubah itu menjadi orang Calvinis itu tidak mudah. Banyak tabrakan-tabrakan nanti yang akan dia hadapi. Maka menurut saya, Kak Yono ini tetap ada di dunia Pentakosta karismatiknya dia sekarang. Yang paling penting adalah hidupnya sekarang mesti harus diubah sesuai dengan firman Tuhan. Kira-kira seperti itu, harus serupa dengan Kristus. Jadi kita jangan membatasi kemudian kepada, oh aku pengikut Calvinis, aku yang paling benar. Itu benar-benar nanti kita akan mengulangi kesalahan di sini. Karena kita kemarin belajar sejarah dari teologi Calvinis, ya. Calvinis ternyata juga menghantam Anabaptis. Anabaptis tadi yang mengoreksi gereja Katolik, masalah pembaptisan bayi, juga diajar teologianya sama si John Calvin. Pertanyaannya kan kenapa John Calvin seperti itu? Ya kalau John Calvin seperti itu berarti dia sebenarnya ingin menganggap dirinya lebih benar dibandingkan dengan Anabaptis. Itu. Apa sih yang dipermasalahkan oleh si John Calvin kepada Anabaptis? Masalahnya sederhana. Yang dia permasalahkan adalah gereja Anabaptis yang percaya bahwa orang ketika mati seperti tidur. Nanti dia baru dibangunkan ketika sangkakala. Gitu. Itu tidak dipercayai oleh si John Calvin. John Calvin menganggap bahwa orang itu harusnya ketika sudah mati dia sudah di surga. Sudah ada di sana. Sudah tidak ada lagi masa tidur itu. Begitu. Hanya cuma masalah itu gitu loh. Hanya cuma masalah mati nanti kita tidur atau tidak. Sebenarnya kalau mau jujur itu penting nggak sih kita bahas teologianya kayak gitu itu? Nggak penting sebenarnya. Kayak apa mempermasalahkan nanti mati itu kita merasa seperti tidur atau merasa seperti di surga? Kan ya tidak penting. Itu kan nggak perlu hal itu sebenarnya sampai dibuat buku khusus yang namanya psikopanisia yang menghantam gereja Anabaptis. Itu gitu. Untungnya ya sekarang ini, di masa-masa sekarang ini, masa demokratis, masa postmodern ini, kita tidak kembali ke zaman Calvin dulu, di mana ketika orang menganggap seseorang sesat, orang boleh menghukum orang itu. Sekarang kan nggak boleh. Tapi sebenarnya sekarang ini lebih gawat. Karena semakin orang tidak boleh menghukum, maka orang akan membuat judgement sendiri-sendiri. Saudara bisa lihat di internet itu. Ramenya orang gegeran perkara oneness atau ini apa Tritunggal yang menurutnya paling ortodok, paling benar.
itu perdebatannya tidak pernah selesai. Yang terakhir kemarin itu perdebatan si Mangapul Sagala, seorang pendeta Mangapul Sagala dengan kelompok Calvinis dari kelompok Pak Budi Asali. Rame mereka sampai olok-olokan. Si Mangapul Sagala bilang, Pak Budi Asali itu kan bercerai begitu ya. Diolok, apakah bercerai itu juga ketetapan Tuhan? Ngamuk Pak Budi Asali. Jadi buat apa kita gontok-gontokan itu yang akhirnya menyerang pribadi dan kemudian kita jadi gak berteman lagi, nggak bisa berteman gara-gara seperti itu. Makanya saudara sekarang ini sebenarnya di pelajaran S ini sebenarnya, saya mau mengarahkan gini loh saudara. Saudara itu sekarang berada di titik yang lebih jauh pandangannya. Jadi kalau dulu kita itu, oh aku orang Calvinis, oh aku orang Erastus nih, aku pengikut kelompok Erastus, oh aku pengikut Calvinis. Sekarang jangan tuh. S ini lebih dewasa dibandingkan dengan penganut-penganut teologi. Kita berada di lebih atas. Memandang semua teologi itu di bawah kita seperti sebuah sebuah kekayaan gereja gitu. Sehingga kita tidak menghakimi satu dengan yang lain. Tapi memang kalau memang salah ya kita harus ngomong salah. Kalau memang itu salah begitu ya. Seperti ini, seperti peristiwa ketika John Calvin ada di Jenewa, dia pada saat di Jenewa dia jadi orang yang sangat berpengaruh, gitu ya. Nah, ketika di sini, ketika teologi Calvin tentang predestinasi, sebenarnya Calvin tidak perlu membunuh atau menganjurkan pembunuhan terhadap Michael Servetus. Waktu saya tanyakan kepada teman-teman kelompok Calvinis, kenapa sih waktu itu si Calvin itu, John Calvin itu tidak menghentikan pembunuhan terhadap Michael Servetus, bahkan dia menganjurkan. Teman-teman dari Calvinis bilang seperti ini, sebenarnya si Calvin itu nggak salah. Itu dia bilang, ya namanya temennya yang mesti membela. Nggak salahnya itu seperti ini, karena Michael Servetus itu adalah orang yang menentang Trinitas. Artinya dia benar-benar bidak. Benar-benar bidak. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perlu sampai dibunuh, dibakar? Michael Servetus dibakar itu. Jadi ceritanya dia dibakar. Apakah perlu sampai seperti itu? Nah, itu kan mungkin akhirnya jawabannya ya, itu zaman dulu memang layak dibakar. Nah, ya sudah kalau seperti itu selesai diskusinya. Ya wis wong wis mati ya apa maneh. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ini mungkin minggu depan ya, mungkin kita nggak akan cukup nanti bicara minggu ini. Kita akan melihat reaksi kembali dari seseorang yang namanya Jacobus Arminius. Nah, ini adalah orang yang mereaksi Calvinis. Nanti kita akan lihat pokok-pokok apa yang dipermasalahkan oleh Jacobus Arminius ya. Poinnya adalah dia menganggap bahwa pemilihan berdasarkan pada iman ini masih sama. Penebusan untuk semua orang tetapi hanya akan efektif bagi orang beriman. Ini pun juga sama. Nah, yang tidak sama mulai yang ketiga ini. Roh Kudus membantu orang untuk menanggapi Allah. Jadi kalau di dunia Calvinis, ya ini nggak seperti ini. Semua yang membuat orang untuk menanggapi Allah itu Roh Kudus. Tapi di dalam dunia Arminian, kelompok Arminian, Roh Kudus itu membantu orang untuk menanggapi Allah. Nah, kemudian yang lain-lain, kasih karunia dapat ditolak, orang percaya mampu melawan dosa. Nah, nanti kita akan bahas ya, Bapak Ibu, karena kita sudah less than 1 minute, kita keluar dulu, nanti kita bisa masuk lagi. Ya, keluar dulu, bisa masuk lagi, kemudian kita lanjutkan pembicaraan langsung kepada teologia Calvinis. Oke, Mas. Siap. Ya. Jadi nanti biar nggak putus di tengah-tengah gitu loh, Kak Yono. Ya. Iya, Mas, benar. Gimana, ini enaknya kita keluar masuk lagi atau nunggu diputus sama Zoom? Nunggu diputus saja, nunggu diputus. Nunggu diputus ya, Mas. Oke, memang enak diputus kok, dimana kita punya mutus. Pengalaman orang-orang yang diputuskan, tidak mau memutuskan, tapi diputuskan mantan. Ya, kita bentar ya. Ya, jadi ya saya sekarang mulai masuk ke Calvinis sendiri, teologi Calvinis. Oke ya. Nah, sekali lagi nih tadi tolong agak disimak agak dalam ya, karena ini adalah sesuatu yang sebenarnya agak sedikit membosankan, tapi saya berusaha untuk ini menjadi menarik. Gitu. Oke. Nah, yang pertama
kita harus tahu bahwa teologi Calvinis itu adalah teologi yang paling banyak dianut orang sekarang ini. Hampir semua gereja Protestan itu menganut teologi ini. Dan uniknya ya, gereja-gereja yang menganut teologi ini, mereka memiliki semacam loyalitas kepada John Calvin, kepada teologi Calvinis sendiri, kepada yang namanya tadi saya sebut sebagai sistematika teologi. Itu mereka sangat kenceng sekali memegang sistematika ini. Bahkan mereka bisa membela sistematika ini mati-matian kalau sistematika ini diserang orang. Makanya mereka ini biasanya orang-orang penganut John Calvin yang disebut Calvinis ini, mereka pasti sudah membaca buku Institutio, buku karangannya ini John Calvin, pasti sudah membaca mereka. Mengapa mereka perlu membaca ini? Sebagai bentuk bahwa mereka itu sangat menghormati, sangat sangat loyal sekali dengan teologi Calvinis, dan mereka sangat bangga hal itu. Teman-teman saya di Facebook itu hampir 80% semuanya adalah penganut teologi Calvinis. Begitu. Apakah teologi Calvinis salah? Tidak. Teologi Calvinis bukan salah. Cuma yang jadi seperti ini loh yang masalah itu. Orang itu jadi akhirnya dia begitu bangga menjadi orang-orang yang Calvinis, yang menganut teologi sistematika itu. Gitu ya. Dasar dari pengajaran teologi Calvinis, dasar pengajarannya terutama di dalam hal konsep keselamatan, karena kalau kita belajar teologi, kita harus pertama-tama yang kita mesti harus mengerti itu tentang konsep keselamatan, ya, tentang soteriologi. Ini harus jelas dulu. Kita mau ikut gereja yang mana? Umpama kita ikut gereja GBI, kita harus jelas soteriologi gereja kita itu berdiri di mana. Supaya nanti kita tahu khotbah-khotbahnya itu nanti mengarahkan kita kemana. Gitu. Jadi soteriologi itu penting sekali. Kalau saudara gabung ke salah satu gereja, harus dipastikan ini, gereja itu memiliki sistematika teologi yang kuat. Karena dengan sistematika teologi yang kuat itu nanti akan membuat kita itu diisi oleh sesuatu hal yang memang mengarahkan kita kepada soteriologinya di sini. Tapi perlu diketahui, tidak semua gereja memiliki konsep soteriologi yang benar. Ada gereja-gereja yang konsep soteriologinya campur-campur, nggak karu-karuan. Itu sebenarnya berasal dari apa sih? Berasal dari pemimpinnya. Nah, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan teologi yang cukup dalam, biasanya dia memiliki konsep soteriologi yang dalam juga. Ada gereja-gereja yang ya pokoknya pembicaranya siapapun bolehlah, gitu. Yang paling penting lucu, gitu. Paling lucu, terus kemudian nggak bikin orang ngantuk, gitu diambil. Itu biasanya soteriologinya soteriologi bingung. Gereja penganut soteriologi bingung, gitu. Makanya saudara-saudara nanti di sini kalau menjadi pemimpin gereja, saudara mesti harus kuat di sini. Bukan hanya pemimpin gereja. Kalau saudara nanti menjadi majelis atau menjadi orang yang melayani gereja, tolong diperkuat di sini. Karena kalau saudara kuat di sini tidak mudah disesatkan, gitu ya. Nah, ini adalah teologi mendasar dari kelompok Calvinis. Yang paling penting bahwa Allah berketetapan dan Allah berdaulat. Ini dasar pokoknya orang Calvinis. Allah yang berketetapan, Allah yang berdaulat. Segala sesuatunya sumbernya adalah Allah. Kemarin kalau di yang kemarin pelajaran di teologi war kemarin itu semua harus untuk kemuliaan Allah. Ini yang harus dipahami dulu ya, dua hal ini. Nah, yang selanjutnya, Allah dengan penuh kedaulatannya, ingat tadi bahwa dasar dari teologi ini adalah teologi Allah berketetapan dan Allah berdaulat. Maka Allah dengan penuh kedaulatan dan ketetapannya, Allah itu ya menetapkan semua hal kekekalan.
Mas Om menikah dengan istrinya sekarang, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Pak Yono sekarang menikah dengan Ibu Pendeta, Ibu Jenny, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Apapun itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, sejak kekekalan. Ini orang-orang Calvinis percaya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita percaya itu? Ya boleh-boleh saja, kan nggak salah hal itu kan. Memang Allah menetapkan sejak kekekalan, gitu, kemahatauan Allah. Gitu. Nah, Allah melakukan karya kedaulatannya dalam kehendaknya semua ciptaan tanpa terkecuali ya, semuanya ditetapkan atas kedaulatan dan kehendak Allah. Baik alam maupun rohani, semua sesuai yang dengan rencana yang telah ditetapkan sejak semula. Jadi God have a master plan, punya master plan besar. Jadi master plan ini dipecah-pecah. Ya master plan untuk kita untuk dunia pendidikan, pekerjaan, begitu ya. Kira-kira punya master plan besar di masing-masing kita. Kira-kira seperti itu. Sudah ditetapkan. Inilah yang disebut sebagai predestinasi. Itu ya. Ini yang disebut sebagai predestinasi. Semuanya sudah ditentukan. Nah, kalau kita memahami kata predestinasi ini, sebenarnya ada kata yang sederhana. Ada kata yang sederhana. Saya pernah menyampaikan itu di tempat gerejanya. Sederhananya itu adalah takdir. Sudah ditetapkan Tuhan. Semua takdir kita sudah ditetapkan Tuhan. Semuanya sudah ada di dalam tulisan master plan-nya Tuhan. Kalau kita memang ditakdirkan untuk hidup miskin, ya udah selamanya akan hidup miskin. Karena Allah sudah menetapkan. Kalau kita ditetapkan untuk memiliki hidup kaya, ya sudah Allah sudah menetapkan. Itu prinsip dasarnya teologi Calvinis. Jadi kalau kita bicara masalah takdir atau bahasa kerennya predestinasi, kalau takdir itu biasanya ditolak sama kelompok Calvinis ya. Oh, bukan takdir itu predestinasi padahal podo ahli ini. Tetapi kan predestinasi kan lebih rohani begitu ya. Predestinasi Allah menetapkan. Pertanyaannya kan kenapa? Mereka enggak main-main itu. Ada reasonnya, ada alasannya. Oh ya, oke. Sebelum saya teruskan, apa yang saya sampaikan ini kelompok Calvinis ini bukan muncul sendiri ya. Ini semuanya ada dasar Alkitabnya, begitu. Ada dasar Alkitabnya. Yang tadi yang saya jelaskan tadi itu sistematika dan biblika. Nah, masih ingat? Nah, itu mereka mencari dasarnya di biblika. Nanti bisa dibaca sendiri karena kalau saya cantumkan nanti saya jadi sangat membosankan sekali. Ada ayat-ayatnya kita bukai satu-satu, gak mari-mari nanti. Itu makanya yang tadi yang dibilang Mas Sabto itu bisa bukunya tebel. Ya memang karena ayat-ayatnya dicantumkan semua. Tapi ini saya langsung shortcut gitu ya supaya mudah dimengerti. Dasarnya adalah kemahatauan Allah. Allah sudah maha tahu sejak mulanya. Iyalah, karena Allah sudah bikin master plan. Jadi Allah pasti tahu. Allah pasti tahu tuh kalau Kak Yono pernah kena COVID. Jangankan Allah tahu kalau Kak Yono pernah kena COVID. Jauh sebelum Allah menjadikan dunia ini bakalan tahu bahwa Kak Yono kena COVID nanti. Gitu. Jadi takdir kita sudah ada. Gitu. Nah, Calvinis menyatakan dengan tegas bahwa keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah dan melalui iman. Ada ayatnya ya, Efesus 2 ayat yang ke-18 itu. Oleh kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman, begitu ya. Itu mereka ambil. Mereka teologianya ini untuk membendung ajaran Katolik tentunya ya. Katolik yang menyatakan bahwa orang harus ada tradisi, mengerjakan tradisi. Maka mereka memunculkan ini. Nah, dua hal penting ini kalau sudah disadari kita bisa melangkah. Mereka memahami bahwa iman itu, orang Calvinis memahami bahwa iman itu sepenuhnya adalah anugerah. Iman itu sepenuhnya adalah anugerah. Memang ada ayatnya, anugerah iman, gitu ya. Maka mereka memegang pendapat bahwa iman, kita memiliki iman itu pemberian semuanya. Jadi anugerah atau iman itu yang adalah anugerah itu membuat orang bisa dimampukan untuk percaya. Artinya
Walaupun dia tidak mampu, tetapi atas dasar anugerah ini bisa memampukan orang untuk percaya. Jadi grand design yang besar sepenuhnya berasal dari Allah. Kalau Kak Yono maunya umpama menikah sama Tamara Blesinski, maunya menikah sama Tamara Blesinski. Tapi ternyata Allah menganugerahkan Ibu Pendeta Jenny untuk menikah dengan Kak Yono nggak bisa menolak. Harus mau. Gitu. Karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maunya ini kan biasanya dulu kita waktu masih muda itu Tamara Blesinski itu kan jadi idola gitu ya. Ketok nek tahun biro. Waduh, kalau waktu masih muda, waduh ayune ya wong iki ya gitu kan. Wah, ini gimana? Ini asik ini kalau menikah sama ini. Tapi menurut orang Calvinis nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah dituliskan predestinisinya untuk istri kita masing-masing sekarang. Gitu. Menurut mereka, ya, semua yang ada itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup seseorang. Maka salah satu ciri khas orang-orang Calvinis adalah kita tidak bisa melakukan apapun, semuanya karena Tuhan. Begitu. Itu ciri khas doa-doanya orang Calvinis. Jadi tidak ada dengan maksud mereka ingin menyatakan bahwa mereka humble. Rendah hati. Gitu. Supaya terlihat itu rendah hati, maka berkata bukan karena kemampuan saya, karena kemampuan Tuhan. Nanti kita akan melihat ini. Hati kita menggunakan kata-kata itu ya, diksi pemilihan katanya harus hati-hati. Karena nanti kita akan tahu tuh, kita akan tahu apa konsekuensinya ya. Oke, lanjut. Tidak ada sesuatu pun yang membuat seseorang selamat selain Allah sendiri yang berinisiatif. Oke, dari pertama tadi ya, kita sudah tahu bahwa semua sumber itu berasal dari Allah. Manusia sama sekali lagi saya tegaskan, sama sekali tidak memiliki daya dan upaya apapun untuk menentukan apakah dia selamat atau tidak. Itu orang Calvinis akan berpikir. Nah, ini adalah pokok-pokok teologianya orang Calvinis. Ini bukan ditetapkan oleh John Calvin ya, bukan. Ini baru ditetapkan 100 tahun setelah itu di Sinode Dort. Di Sinode Dort, pada saat itu mereka merumuskan. Jadi teologi Calvinis itu dirumuskan ke hal yang lebih sederhana. Nah, yang menuliskan hal itu, yang ada informasi tentang ini di bukunya Paul Earn. Mengapa saya perlu tulis bukunya Paul Earn ini? Karena buku Paul Earn ini adalah buku pegangannya saya dengan Pak Apri. Pak Apri masih ada di sini, Kak. Nah, ini kita harus baca buku Paul Earn ya. Oh ya, Pak Apri. Iya, masih, Pak. Kita masih harus baca nih buku Paul Earn. Jadi kalau kita lihat di kampus kita Pak Apri ada Paul Earn, sejatinya ini bukan orang Injili. Ini orang Calvinis. Begitu. Tapi nggak apa-apa. Memang Injili itu tengah-tengah. Mencoba berdiri di tengah-tengah. Walaupun jadi tambah aneh akhirnya. Nah, ini adalah teologi mereka. Basic teologi mereka yang disebut tulip. Singkatan dari total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of sin. Ini inti dari teologi Calvinis. Kalau kita memahami ini, kita benar-benar bisa jadi Calvinis gitu. Ya, makanya orang Calvinis kalau tidak memahami masing-masing ini ya bukan Calvinis lah, bukan Reform istilahnya. Oke, ini nanti yang akan menjadi teologi dasar sehingga memisahkan antara Calvinis yang berdiri di satu kaki, 1 point Calvinis, 2 point Calvinis, 3 point Calvinis, atau Calvinis yang utuh. Rata-rata semua teologi itu setuju dengan yang kelima ini. Perseverance of the saint, artinya adalah Tuhan memelihara orang-orang kudusnya. Ini Tuhan yang memelihara. Tapi masalah unconditional election, limited atonement, belum tentu orang setuju. Tapi ada juga yang setuju perseverance of sin, limited atonement sama irresistible grace, tapi dia tidak sepakat dengan dua. Ya. Dengan dua ini.
Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Teologia Calvinis yang disebut di tulip ini tidak boleh dipisahkan. Nggak boleh, cuman berdiri di satu kaki. Itu berarti bukan Calvinis. Nggak boleh, ini semuanya berkaitan. Oke, kita akan pelajari satu-satu ya. Oke, kita mulai bergerak satu-satu. Yang pertama, total depravity. Apa itu total depravity? Orang Calvinis percaya bahwa seluruh manusia telah jatuh dalam dosa tanpa terkecuali. Total itu rusak, total itu keseluruhan, total kita tahu total, depravity itu kerusakan. Rusak semuanya, semua manusia. Nah, dosa ini mempengaruhi kehendak hati kita, yang biasanya dipelajari di Hamar Teologi. Mempengaruhi kehendak hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Itu menurut R.C. Sproul. Ini juga dipelajari di dunia teologi. Kenapa saya cantumkan? Saya mau kasih tahu, meninggalkan pesan jejak di teman-teman yang ada di kuliah teologi bahwa R.C. Sproul ini orang Calvinis, tetapi R.C. Sproul juga dipakai oleh orang Injili. Ya, agak unik memang. Ya, dosa mempengaruhi, dosa kerusakan itu mempengaruhi kehendak hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Oleh karena itulah dikatakan manusia itu sudah rusak total. Kerusakan total bukan berarti kerusakan mutlak menurut orang Calvinis. Mereka membedakan, mereka mulai bicara di tataran filosofi ini. Ini bahasa filosofi. Mereka bilang rusak total itu bukan berarti rusak mutlak. Gitu. Ini bahasanya rada filosofis ya. Artinya begini. Mereka percaya bahwa orang itu rusak, ya, tetapi bukan kerusakan yang mutlak benar-benar rusak enggak. Total. Saya juga sedikit agak confused ya dengan hal ini. Tetapi ya saya ngerti karena kalau kita berada di dunia filosofi kita ngerti bedanya antara mutlak itu berarti rusak serusak-rusaknya nggak bisa diperbaiki. Kalau total itu ya rusak semuanya gitu. Mereka membedakan itu. Orang yang bukan Kristen bisa enggak melakukan perbuatan baik? Bisa menurut orang Calvin. Tetapi tidak bersumber pada iman yang benar. Itu kata orang Calvin. Bisa saja sih orang berbuat baik. Bukan berarti orang tidak bisa berbuat baik. Walaupun mereka jatuh dalam dosa, bisa berbuat baik. Tapi perbuatan baiknya itu bukan berdasarkan iman yang benar. Ya intinya mau ngomong gini, walaupun kamu berbuat baik, kamu tetap salah. Intinya seperti itu. Mengapa kamu tetap salah? Karena kamu tidak percaya Yesus. Itu kata orang Calvinis. Kerusakan total berarti manusia tidak dapat melakukan kebajikan. Tidak bisa. Akibatnya apa? Manusia tidak dapat melakukan kebajikan menurut kanon Dort. Ini juga orang Calvinis juga. Ya. Tidak dapat melakukan kebajikan. Ayat dasarnya ini. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Ayatnya ngambil dari sini sebagai penguat. Jadi orang yang belum dilahirkan kembali tidak mungkin dapat berbuat baik. Manusia tidak bisa memahami kebajikan. Manusia tidak menginginkan kebaikan. Jadi dari sini kita tahu ya. Dari sini kita tahu mengapa teologi Calvinis tadi asalnya berasal dari sini. Bahwa yang berketetapan adalah Allah, yang berdaulat adalah Allah. Karena manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjadikan dirinya jadi orang yang baik. Gitu. Kalaupun mereka berbuat baik, ya kalaupun ada orang, kok ada orang Buddha itu loh, mereka bisa kasih sayang, welas asih, iya, tapi perbuatan baik mereka tetap perbuatan baik yang salah. Mengapa mereka salah? Karena mereka tidak Kristen. Nah, itu tidak percaya Yesus. Itu menurut orang Calvinis. Orang Calvinis akan memandang seperti itu. Ya, dari sini kita paham ya tentang total depravity. Jadi di total depravity itu manusia sama sekali tidak dipercaya bisa melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari total depravity itu kemudian muncullah unconditional election. Ya, atau pemilihan yang tidak melihat kondisi seseorang. Allah memilih orang-orang untuk masuk surga. Allah sendiri yang berketetapan dan berdaulat untuk dengan kata lain
berarti Allah pun juga memilih mana orang dari Allah akan dipilih menjadi orang yang harusnya tidak masuk surga, harusnya masuk neraka, gitu ya. Ketika saya masuk Kristen, nanti pada akhirnya nanti saya murtad, jadi ustadz dari beneran, gitu. Yang khotbah di mana-mana, yang syiar agama Islam dan mengalahkan Kristen, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jangan ya pria. Ya, memang benar. Nah, itu kalau orang-orang Calvinis percaya, itu bisa terjadi. Makanya mereka percaya bahwa segala sesuatunya sudah dipilih oleh Tuhan. Allah memilih, dasarnya apa Allah memilih? Bukan berdasarkan siapa kita atau apa perbuatan kita, enggak. Karena apa tadi? Rusak total. Enggak mungkin manusia itu bisa melakukan hal yang baik. Bukan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena kedaulatan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nah, lagu suka-sukamu Tuhan itu. Saya senengnya Tuhan. Tuhan mau milih Kaongki mau apa? Siapa lo mau protes? Gitu kira-kira. Tuhan mau pilih Kak Apri? Emang ada masalah? Enggak ada. Gitu. Karena Tuhan boleh-boleh saja. Ya. Maka ketika dipertanyakan kepada teman-teman kita yang Calvin, mengapa Tuhan memilih Gilbert Lumoindong dibandingkan Ustadz Abdul Somad? Gitu. Ya suka-sukanya Tuhan. Gitu. Jawabannya gitu mereka. Nah, menurut mereka di bukunya Calvin, Institutio, ini buku kitab sucinya orang Calvin ya. Institutio ini mereka sangat agung-agungkan kitab Institutio. Menurut kitab Calvin, ada yang namanya predestinasi. Ini namanya predestinasi, yaitu Allah menerima sebagian orang hingga dapat mengharapkan kehidupan buat orang itu. Tetapi dia juga menghukum orang lain untuk menghukum supaya dia menjalani hukuman dalam keadaan yang kekal. Gitu. Jadi hidup kekal itu bukan berarti hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kekal di neraka juga kekal. Gitu ya. Jadi menurut buku Institutio dan Predestinasi, ya yang biasa ada predestinasi, Allah memang sudah dari awal menentukan mana orang yang masuk surga, mana orang masuk neraka. Wis ditulis di garis tangan. Nah, garis tanganmu mlebu neraka ya wis masih jadi pendeta nanti murtad. Gitu kira-kira. Tak no ya. Unconditional election. Selanjutnya, limited atonement. Oke ya, dari dua tadi kita sudah tahu ini berhubungan sama sangat berhubungan ya, sangat berhubungan sekali. Mengapa Tuhan melakukan unconditional election? Karena memang manusia rusak total. Kemudian limited atonement, penebusan terbatas. Karena tadi itu Allah sudah menetapkan sebagian orang yang selamat dan sebagian orang yang tidak selamat. Maka sudah benar ketika orang Calvinis berkata penebusan itu terbatas. Bukan untuk semua orang. Kristus itu hanya mati bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau orang nggak percaya ya Kristus nggak matilah untuk mereka. Kristus hanya mati untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Penebusan Kristus, tak tambahi N ya. Penebusan Kristus meskipun cukup untuk memuaskan keadilan Allah. Oke, saya mau jelaskan ini tentang keadilan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus itu menebus dosa manusia. Sebenarnya mengapa sih Tuhan sampai punya kewajiban untuk menebus dosanya manusia itu? Kan sebenarnya Tuhan tinggal ngomong aja. Ini pelajarannya di SMP. Nanti anaknya Kak Yono nanti di SMP, mudah-mudahan gurunya bisa menjelaskan. Tapi kalau masuk JAC mungkinnya saya jelaskan. Promo jadinya. Ya. Jadi begini. Dosa itu, ya, dosa yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Sebenarnya Tuhan ini mesti bertanggung jawab sama siapa sih? Kok mesti harus menebus orang? Harusnya kan kalau Tuhan itu sendiri kan bisa wes dosamu diampuni. Nah, nggak bisa gitu. Karena di dalam dunia teologi ya, penebusan itu
memuaskan keadilan Allah. Jadi dengan kematian Yesus itu keadilan Allah bisa dipuaskan. Jadi bukan harus Yesus itu mati menebus dosa supaya nanti membayar dosa kepada iblis, tidak. Itu untuk memuaskan keadilan Allah. Ya. Nah, penebusan Kristus meskipun cukup untuk memuaskan keadilan Allah, ya cukup terhadap semua dosa. Namun penebusan Kristus terbatas hanya bagi orang-orang yang percaya. Bukan untuk orang yang tidak percaya. Maka mereka percaya bahwa ada sebagian orang yang masuk surga, ada sebagian orang yang tidak masuk surga. Maka dari itu orang-orang Calvinis mereka sangat kuat memegang pandangan bahwa hanya orang yang percaya Yesus yang bisa masuk surga. Pak Eras memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan Calvinis. Bagi Pak Eras, penebusan dosa itu untuk semua orang. Begitu, semua orang ditebus dengan dibukanya kitab-kitab kehidupan. Kalau yang pernah belajar teologianya Pak Erastus ya, semua manusia akan dibuka. Nah, orang-orang yang baik bagaimana? Seperti contoh, bayi-bayi yang tidak sempat mengalami kehidupan. Mereka mati ketika umur 2 hari. Apakah mereka bayinya orang muslim? Ya, umpama. Apakah mereka kemudian masuk neraka? Menurut Calvinis, iya. Iya, karena mereka nggak percaya Yesus. Gitu. Nah, orang baru bisa diselamatkan setelah dia percaya Yesus. Kan berarti Allah tidak adil. Oh, keadilan Allah itu adalah Allah berdaulat. Suka-suka dia dong milih. Balik lagi ke situ diskusinya. Ayo, mau apa? Nah, oke ya. Jadi makanya teologi itu yang benar, teologi itu sebenarnya harus kayak Calvinis, maksudnya bukan benar oke gitu ya, enggak, tetapi yang konsisten begitu ya, yang kira-kira bisa dipegang itu yang konsisten seperti ini. Calvinis ini konsisten banget, teologinya dibentuk dengan ini apa sesuatu yang sangat konsisten. Nah, irresistible grace, tulip I-nya ya, anugerah itu tidak bisa ditolak. Apa artinya? Allah ya. Allah memilih orang-orang. Soalnya ada kuning-kuning di sini, saya tutup dulu aja. Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan dan dia memberikan Roh Kudus untuk mengubah mereka. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya dan dapat ditolak kayak tadi itu. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan Kak Yono udah nggak bisa kemana-mana. Pasti dia diselamatkan. Jadi Tuhan memiliki anugerah yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Kak Ongki, walaupun Kak Ongki melayani Tuhan, tapi Kak Ongki udah ditolak sama Yesus umpama, sama Tuhan, kedaulatan Tuhan menolak. Walaupun Kak Ongki berusaha, nanti toh pada saat akhir Kak Ongki murtad. Kira-kira seperti itu, contoh ya. Itu contoh-contoh. Jadi manusia itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menerima atau menolak anugerah. Allah akan melahirkan kembali dan akan mengubah. Ingat ya, yang melahirkan kembali itu adalah Allah. Akan mengubah karakter seseorang. Sehingga seseorang itu bisa menyesali dosanya. Contoh, tiba-tiba Habib Rizik itu bertobat di penjara. Gitu. Ketemu sama Muhammad KC, dia merasa bersalah, kemudian dia berdosa. Maka bagi orang Calvinis, Habib Rizik memang ditetapkan untuk selamat. Gitu. Nah, sehingga yang membuat Habib Rizik selamat itu Allah yang melahirkan kembali dirinya, mengubah karakternya secara langsung, sehingga dia bisa menyadari dosanya. Dan yang terakhir adalah perseverance of the sin. Rata-rata ini orang sepakat ya dengan ini. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah tidak bisa menolak anugerah dari Tuhan, itu disebut orang-orang kudus. Orang percaya itu, orang Kristen itu adalah orang kudus. Semua disebut orang kudus karena dibenarkan. Allah bertekun. Kali lagi ya, Allah bertekun memelihara orang-orang kudus
sehingga tidak ada satupun yang terhilang. Jadi tugas tanggung jawabnya di Allah. Yang ketiga, ada jaminan kekal bagi orang-orang kudus, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu orang-orang kudus. Jadi kalau sudah ditetapkan, ya sudah pasti masuk surga. Iya, pastilah. Ia akan masuk surga, dan jaminan yang berlaku ini berlaku seterusnya. Ini pokok-pokok ajaran Calvinis. Saya rasa slide saya sudah selesai. Ya. Ini pokok-pokok ajaran Calvinis. Dari sini kita bisa belajar banyak sekali. Apa itu pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa teologi yang selama ini dipahami oleh orang sebagai teologi yang disebut hyper grace, itu semuanya rata-rata menumpang ngambil dari Calvinis ini. Karena mereka percaya, kan kita dulu itu mangkel gitu loh sama orang yang berkata itu. Pokoknya kalau kita percaya Yesus, dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah ditanggung oleh Tuhan. Selesai semuanya, tetelestai, selesai. Semuanya itu ngambil dari mana? Dari sini, dari Calvinis ini. Itu kalau semua orang sudah percaya kepada Tuhan, justru Tuhan akan memelihara mereka supaya walaupun mereka berdosa, tapi mereka tetap dengan setia akan dipelihara Tuhan. Nanti pada suatu saat mereka akan menyesali dosa mereka dan mereka akan memahami, ya sudah, akhirnya mereka bertobat kembali. Jadi dari sini kita tahu di mana teologi yang baru sekarang ini berpijak. Jadi kalau kita nemu ada orang yang memiliki pandangan seperti tadi itu ya, kita jangan buru-buru keburu mereka ngomong sesat dulu, ntar dulu. Mereka ini sebenarnya penganut teologi Calvinis. Tapi masalahnya tidak banyak dari mereka yang tahu bahwa yang mereka ambil teologi Calvinis. Yang runyam adalah orang-orang yang mencampur adukkan teologi mereka. Oke, mari saya ajak lihat sekali lagi ya tentang tulis. Sebenarnya teologi Calvinis itu, kalau mau jujur menurut analisa para scholar atau para tokoh-tokoh teologis itu ya, yang penulis-penulis buku cendekiawan itu, sebenarnya bermula dari sini. Ya, asal mulanya itu dari sini. Kita kan selama ini berpikir dari total depravity dulu. Ya, manusia rusak tadi yang saya jelaskan dari sini dulu. Sebenarnya tidak. Teologi kok hilang semuanya ya. Bentar. Oke, ini. Kok hilang tiba-tiba tadi. Nah, ini. Ya, sebenarnya ya, analisanya para scholar itu seperti ini. Teologi Calvinis ini sebenarnya berasal dari ini dulu. Bukan bertolak dari sini. Tetapi dari unconditional election. Istilahnya, teologi Calvinis itu mau menegaskan bahwa pilihan yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak bergantung kepada siapa kita. Kedaulatan Tuhan boleh memilih siapapun. Ini semuanya berdasarkan kedaulatan Tuhan, ya kan? Karena teologi mereka tentang kedaulatan Tuhan. Ini nomor satu. Ini dulu yang muncul. Baru kemudian mereka supaya membuat Tuhan itu mampu melakukan semuanya, maka dia harus mengenolkan manusia. Maka muncullah teologi total depravity. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam Alkitab, di dalam biblikal, tertulis bahwa Yesus itu menyelamatkan semua manusia. Semua manusia diselamatkan. Tetapi mereka karena sudah punya pandangan mengenai unconditional election itu, maka mereka menganggap semua ini bukan semua orang, tetapi hanya orang pilihan, itu gitu. Jadi Alkitab disuruh taat sama teologi mereka. Nah, total depravity. Sebenarnya kalau mau dipikir, total depravity ini juga kurang tepat kalau kita menurut biblikal. Mengapa? Coba bagaimana cara kita berapologetika kalau kita orang Calvinis ya, berapologetika dengan orang yang bernama Henokh. Bagaimana mungkin ada orang yang ditulis sendiri di dalam Alkitab bahwa Henokh itu adalah orang yang sangat dekat di hati Tuhan. Henokh ini keturunan keturunan Adam dan Hawa.
keturunan Set ya, keturunan Adam dan Hawa dan kemudian keturunannya Set. Kan dia juga mendapatkan dosa warisan. Kalau dia total depravity, mestinya tidak boleh ada tokoh yang namanya Henokh. Tapi sekali lagi ya, hanya untuk mendukung teologi unconditional election, mereka kemudian memunculkan total depravity. Nah, kalau sudah manusia total, secara total rusak ini, maka harus muncul yang ketiga, ini yang kedua harusnya. Yang ketiga itu baru benar di sini. Limited atonement. Jadi penebusan itu harus terbatas karena Tuhan Tuhan hanya memilih orang-orang yang percaya untuk masuk surga. Gitu. Manusia yang rusak itu nanti akan diselamatkan tidak, tapi terbatas. Yang keempat baru ke sini, baru kemudian terakhir ke sini. Itu gitu. Oke. Waktunya tidak panjang, sudah 1 menit. Ya, ini kalau kita gabung berarti kita nanti langsung masuk ke tanya jawab ya. Tapi begini, intinya gini. Nanti minggu depan kita akan belajar mengenai reaksi kaum Arminian terhadap teologi yang dikeluarkan oleh Calvinis. Kan sekarang kita jadi tahu sekarang dengan adanya teologi Calvinis seperti itu, kita jadi tahu loh, ini ono bagian yang salah, yang kita sendiri mungkin nggak pas ya. Disitulah hatinya orang Arminian sebenarnya. Jadi orang Arminian itu bukan ngajak perang orang Calvinis enggak. Karena menganggap ada yang tidak pas, maka mereka kemudian memunculkan pendapat mereka. Nah, tetapi sayangnya orang Calvinis juga agak bereaksi berlebihan, menganggap bahwa orang Arminian ini memiliki teologi sendiri sehingga sampai sekarang perang ini tidak pernah bisa didamaikan. Kelompok Arminian dengan kelompok Calvinis geger berabad-abad sampai sekarang ini. Itu. Dan nanti gegeran itu nanti akan diteruskan oleh kita.